2 hari lalu, publik pun baru saja dikejutkan dengan langkah Dr. Reza Gledis yang berhasil menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam tahanan Polda Metro Jaya. Dan kemarin malam, Rabu 5 Maret 2025, sang dokter pun kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, apakah kehadiran Dr. Reza Gledis di Polres Metro Jakarta Selatan tadi malam bertujuan untuk membuat laporan polisi baru untuk kasus yang baru? Bagaimanakah proses penahanan Nikita dan asistennya Mail yang terjadi pada 2 hari lalu yang disertai senyum lebar dari Nikita Mirzani? Lalu, bagaimana pula tanggapan Dr. Reza Gledis beserta suaminya atas penahanan Nikita dan juga Mail? Selain itu, bagaimana pula tanggapan Rasman Arif Nasution seturun Nikita serta praktisi hukum Dewi Payumara atas penahanan Nikita Mirzani dan juga Mail dalam kasus yang menjebloskan keduanya dengan pasal berlapis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger langkah yang dibuat oleh Dr. Reza Gledis usai menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam tahanan. Dan kini, Dr. Reza Gledis pun kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam, tanggal 5 Maret 2025. Lantas benarkah kedatangan Dr. Reza Gledis kali ini hendak membuat laporan polisi baru atas Nikita? Atau ia pun hanya sekedar melakukan konsultasi hukum? Kasus apalagi yang dikonsultasikan Dr. Reza Gledis di Polres Metro Jakarta Selatan tadi malam? Dan seperti apa pula tanggapan Dr. Reza Gledis atas ditahannya Nikita dan juga Mail? Ceng, tangan ceng. Dikit-dikit kata. Gini tuh. Cabut dah. Kameranya salah apa, Pak? Ya, kan ke dalam dulu ya. Ke dalam dulu ya. Jalan dulu ya. Nanti ke dalam dulu ya. Ke dalam dulu. Nanti ke dalam dulu ya. Sedikit soal apa sih, Pak? Nanti ke dalam dulu ya. Melaporkan siapa, Pak? Agendanya apa nanti ya masuk dulu ya? Nanti masuk Pak, dulu ya. sedikit aja Kak kedatangannya Kak. Nanti pas pulangnya aja ya. Ambil depan lagi, ambil depan lagi. Dokter, habis pemeriksaan boleh, Dokter? Semangat ya. Saya buka puasa. Bahwa kedatangan klien kami pada saat ini adalah pertama untuk berkonsultasi dengan penyidik, itu dulu ya. Kemudian ada hal-hal yang kami anggap dan kami duga tindak pidana yang baru yang kami temukan terkait penyerangan martabat klien kami, merendahkan martabat klien kami, yang kemudian nanti akan kami laporkan dan penyelidik akan mendalaminya. Ya, untuk sementara itu informasi yang kami sampaikan ya. Adanya dugaan tindak pidana ya terkait laporan kami yang di Polda Metro Jaya. Ya, ada yang baru tapi itu nanti sedang didalami. Untuk berikutnya nanti akan kami informasikan. Oke? Masih didalami. Kan nggak mungkin kan kami sekarang sampaikan kan, itu kan wewenang dari penyidik. Artinya kita akan buat laporan. Ya. Soal nanti kemudian informasi lanjutan akan kami sampaikan. Oke? Terhadap siapa, Bang? Terhadap siapa? Belum kita ketahui. Itu wewenang penyidik. Oke? Siap? Aduh, itu nanti. Itu nanti. Oh, nanti. Itu nanti. Belum kita tahu. Yang pasti adalah netizen. Netizen iya buzzer ya tuh ya. Buzzer lah seperti itu. Ya. Ya, aku mau sampaikan terima kasih kepada Kepolisian Indonesia, Khususnya Polda Metro Jaya. Terus Dan mungkin semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian ya yang sudah bekerja luar biasa. Dan mungkin harapan kita ke depan memang ya ini
bukan sesuatu yang kita harapkan. Sebenarnya kita pengennya. Sebenarnya kita nggak mau ini semua terjadi. Betul. Dan kita tidak suka keributan sama sekali, dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat di mana pernah kita melakukan keributan. Tapi mau nggak mau untuk membela diri mungkin ini salah satu caranya begitu kali. Ini bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan gitu. Lebih jelasnya sih kita konsultasi sama penyidik dan, gitu ya, terkait ada beberapa komentar ataupun beberapa akun gitu, itu aja sih. Itu mungkin yang merugikannya maksudnya sampai tahap mana yang akhirnya melaporkan gitu. Ya sampai tahap karena seperti yang terjadi sebelumnya, karena berhubungan dengan pekerjaan saya, berhubungan dengan keluarga saya yang jelas pastinya gitu. Jadi kalau akun ada berapa akun yang dilaporkan? Nanti didalami. Ya. Kita belum tahu. Ada berapa Itu akun? ya. Ya, nanti Didalami. diinfoin lagi ya. Makasih ya. Ini bukan masalah puas apa tidak puas, tapi ini hal yang tidak kita inginkan, tapi mau bagaimana lagi, karena ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri, karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Sudah tenang berarti ya dokter ya? Ya enggak juga. Karena kan udah digarisbawahi bahwa itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Betul. Udah itu. Ini next langkah hukumnya kayak mana dokter? Kita serahkan Serahkan kepada kepada kepolisian, kita serahkan polisian, kepada pengacara kasih. kita. Di hari yang sama, Rabu 5 Maret 2025, kuasa hukum Dr. Reza Gladys juga menyambangi Polda Metro Jaya untuk memberikan bukti tambahan berupa saksi yang akan memperkuat posisi hukum Dr. Reza Gladys terkait laporan polisinya atas Nikita Mirzani. Menurut kuasa hukum Dr. Reza Gladys, para saksi pun menerangkan kepada penyidik bahwa dokumen produk skincare milik Reza Gladys adalah sah. Kita adalah tentang penambahan saksi ya terhadap apa yang disampaikan oleh klien kita terkait produknya. Ya, perlu kami sampaikan bahwa saksi yang kami hadirkan hari ini menerangkan bahwa dokumen terhadap produk klien kami itu tidak ilegal. Kalau penambahan bukti tidak ada lagi sementara ya, tetapi yang hari ini adalah untuk memperkuat keterangan klien kami terkait dokumen-dokumen dari produk klien kami, seperti itu. Kemungkinan ya. Jadi kenapa kami sampaikan kemungkinan? Karena kami sampai sekarang berpendapat tidak boleh hanya 2 tersangka, seperti itu. Ada bukti tambahan harusnya berapa bang? Harusnya berapa? Kalau kami menganggap itu harus lebih dari 2 tersangka, yaitu 4 orang tersangka. Seharusnya ya, berdasarkan peristiwa hukum 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Ya, Inisialnya bang, inisialnya adalah Dr. O dan Dr. S ya. Ya, arti ada peristiwa 27 Oktober, ada komunikasi antara klien kami dengan Dr. O pada saat 27 Oktober, itu aja ya. Dokter S? Dr. S itu terkait masalah percobaan 369 ya, pemerasan ya. Klien kami ini kan tetap kepada humanis ya. Tidak ada dendam terhadap para tersangka, seperti itu ya. Tetapi klien kami berharap bahwa tegaknya konstitusi sampai sekarang untuk mengarah ke sana belum ada pembicaraan gitu. Ya, sampai sekarang belum ada. Sebelumnya, Selasa, tanggal 4 Maret 2025, Nikita Mirzani dan juga Mail resmi ditahan di Polda Metro Jaya dengan memakai baju oranye. Nikita dan Mail ditahan usai diperiksa sebagai tersangka setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Keluar dari ruangan penyidikan, Nikita dan Mail yang mengenakan baju tahanan berwarna orange menyuguhkan penampilan yang begitu mengejutkan publik. Alih-alih terlihat sedih, raut wajah keduanya pun justru tidak henti menyunggingkan senyuman manis. Gaya jalan Nikita pun terlihat bak seorang model di atas catwalk. Tepat di pintu keluar gedung pemeriksaan, Nikita pun sempat mengibaskan rambutnya sembari ia tersenyum dengan tipis. Lalu memberikan isyarat kiss bye ke hadapan awak media ketika penyidik menggiringnya ke arah mobil polisi yang tengah terparkir di halaman gedung polisi. Saat ditanya kabar, baik Nikita maupun Mail kompak menjawab dengan kata baik sembari tetap tersenyum. Gimana Mi hari ini Mi agendanya?
Kebangsaan betul Kaniki hari ini. Kaniki sehat Kaniki. Gimana persiapan bisa gimana menguras energi dan Makasih Kak. tinggi banget dong. Sedikit. Pedon. Buka. Buka jalan terus. Buka ke jalan. Buka. Gimana Kak Matil? Maaf ya. Kaniki gimana Kaniki? Pakai baju oranye gimana Kaniki? Akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Selamat berbuka ya. Maaf ya. Kaniki gimana Kaniki? Tiga orang dah. Kaniki akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Gimana pakai baju oranye? Gimana Kak? Ada yang mau disampaikan nggak Kak? Ada permintaan maaf ini. Kak kapok ya? Maaf ya. Udah buka puasa yo. Masih saat kok. Dunia. Masa dunia ini. Yo. Ibu mau ngasih ini nih sebentar. Jangan. Nggak bisa Bu. Nanti aja Bu. Kaniki gimana? Usai menahan Nikita Mirzani, pihak Humas Polda Metro Jaya Ade Ari juga menjelaskan hasil penyelidikan terhadap kedua tersangka Nikita dan asisten pribadinya Mail usai dilakukan 2 kali pemeriksaan. Tak hanya itu, pihak penyidik juga mengungkapkan alasan menahan kedua tersangka setelah dilakukan pemeriksaan kedua, di mana pihak penyidik sudah mengantongi barang bukti yang cukup berupa 9 dokumen, barang bukti digital, serta keterangan 16 saksi dan juga 9 orang saksi ahli. Tak hanya itu, penyidik pun juga akan terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait kasus yang dilaporkan Dr. Reza Gladys tersebut dan menelisik apakah ada pihak lain yang juga ikut terlibat. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Aquo. Terhadap tersangka saudari NM, dalam 2 kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan. Kemudian terhadap tersangka saudara IM, dalam proses 2 kali BAP sebagai tersangka diajukan
99 pertanyaan. Setelah didapatkan bukti yang cukup, kemudian adanya barang bukti yang sudah disita. Barang buktinya ada dokumen atau surat, ada 9 dokumen, pernah kami jelaskan sebelumnya. Ya, ada 9 dokumen. Kemudian ada barang bukti digital, ada flash disk dan juga handphone. Kemudian ada juga barang bukti hasil ekstraksi barang digital, dan juga dilakukan pengambilan keterangan 5 ahli dalam proses ini. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Inilah fakta-fakta, alat bukti, dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik hingga akhirnya proses kemarin berawal dari laporan, pendalaman, gelar perkara, naik ke penyidikan, kemudian penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga penetapan tersangka, dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka. Ada bukti yang cukup, adanya beberapa alat bukti, dan ada barang bukti. Kemudian penyidik juga punya pertimbangan yang subjektif. Ya. Ini sesuai dengan KUHP semuanya, tata cara dalam proses penyidikan. Jadi dalam proses penahanan ini, penyidik terus melakukan pendalaman, pengumpulan fakta-fakta lagi, pelengkapan berkas perkara. Ya, jadi kami sebagai humas tidak dapat berandai-andai. Kami mohon waktu, penyidik masih terus melakukan pendalaman. Ya. Usai menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam tahanan, Reza Gladys melakukan konsultasi hukum untuk kasus baru di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas benarkah pula Rasman Arif Nasution tetap melanjutkan laporan polisinya di Polres Metro Jakarta Selatan atas Nikita Mirzani dengan tuduhan diduga melakukan penganiayaan? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, ketika mendengar kabar penahanan Nikita Mirzani dan asistennya Mail terkait laporan polisi dari Dr. Reza Gladys, Rasman Arif Nasution yang dikenal sebagai seteru Nikita turut berkomentar. Ia pun mengaku sedih dan juga prihatin. Tetapi ia pun juga menilai jika penahanan tersebut sudah sesuai dengan prediksi yang pernah ia sampaikan sebelumnya. Namun menurut Rasman, menahan Nikita dan Mail tanpa memeriksa dokter berinisial O terkesan tidaklah adil. Oleh karena itu, ia pun berharap agar pihak kepolisian juga memeriksa dan menangkap dokter berinisial O agar proses hukum pun berjalan seimbang. Jujur, dari hati yang paling dalam, tidak ada kemunafikan ini saya sampaikan. Saya sedih dan prihatin. Dan itu dididik oleh ayah saya dan agama saya, bahwa orang yang sedang terkena musibah, apakah musibah itu karena teguran Allah atau apapun namanya, kita tetap mengucapkan rasa prihatin. Jadi orang selalu berkata bahwa hanya kepada orang yang meninggal disampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tidak. Jadi saya menyatakan sedih, saya prihatin terhadap terjadinya penahanan kepada adik saya Nikita Mirzani Mawardi. Sebenarnya proses penahanan ini sudah saya prediksi dari awal, dan saya sudah sampaikan ke media. Saya meyakini
bahwa ketika Nikita Mirzani memenuhi panggilan sebagai tersangka dan kemudian ditunda ke tanggal 3, maksudnya itu kemarin 3 Maret, dan ditunda lagi dengan alasan kurang sehat, saya sudah sampaikan ke keluarga dan tim bahwa keyakinan saya NM ditahan. Dan ternyata prediksi saya dalam kasus ini menurut saya, oleh karena NM sudah ditahan dan Mail, maka saya duga ada satu aktor yang saya duga Dr. O. Saya minta penyidik Polda Metro Jaya di Cyber untuk juga memeriksa Dr. O. Kalau saya tidak salah dengar, ada statement dari Zanzabela. Ada juga postingan dari adik saya Fitri. Dan ada juga pembicaraan antara Dr. O dengan Dr. GS RG. Dan ini saya sudah bilang dari awal, mereka ini adalah klien-klien saya dulu. Dan saya tahu perilaku mereka. Dan ternyata sekarang senjata makan tulang. Jadi tidak adil rasanya kalau Dr. O tidak diperiksa. Kenapa? Karena Dr. O ini diduga ini orang yang sangat pandai, ya, menyampaikan sesuatu tetapi di hati dengan di bibir berbeda. Rasman pun tidak hanya mengungkapkan rasa prihatin atas penahanan Nikita dan Mail saja. Ia pun juga menegaskan bahwa akan melanjutkan laporan polisi terhadap Nikita di Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan penganiayaan terhadap dirinya. Karena baginya tidak ada ruang untuk permintaan maaf dari Nikita, meskipun ia merasa iba atas kondisi ibu 3 anak tersebut. Tindakan hukum yang ditempuh olehnya bertujuan untuk memberikan efek jera agar Nikita pun tidak mengulangi perbuatannya, baik terhadap Rasman maupun orang lain. Kemudian, saya informasikan juga kepada teman-teman media bahwa saya tadi sudah komunikasi dengan penyidik laporan saya di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kalau tidak besok, paling lama Kamis. Setelah NM, Nikita Mirzani tidak menghadiri panggilan 2 kali guna dimintai keterangan dari laporan saya, dugaan penganiayaan. Maka selambat-lambatnya Kamis, sesuai dengan janji penyidik kepada saya, akan dilakukan gelar dan insya Allah tidak ada halangan, akan naik sidang. Saya memang slow, tapi saya meyakini bahwa penyidik profesional. Dan hal ini sudah diatensi langsung oleh Pak Kapolres. Saya sudah bicara dengan Pak Kapolres melalui chat WA, Kapolres Metro Jakarta Selatan, dan beliau mengatensi dan tidak ada halangan apapun. Dan tidak ada yang bisa mengintervensi apapun di kasus saya, bahwa setelah naik sidik insya Allah akan jadi tersangka. Pertanyaannya, apakah saya prihatin atau tidak, lalu kemudian saya mencabut laporan saya karena dia jadi ditahanan sekarang dengan hukuman yang menurut saya ancaman hukumannya sampai 20 tahun. Maka jawabnya, setelah berkoordinasi dengan keluarga dan anak-anak, maka saya tetap melanjutkan. Saya tetap melanjutkan agar ke depan tidak ada lagi orang yang dengan suka-suka menghina orang lain.
Mengejutkan, Rasman Arif Nasution tetap melanjutkan laporan polisinya terhadap Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas apa alasan Deoli Payumara menyebut jika Nikita Mirzani kecil kemungkinan untuk diterima permohonan penangguhan penahanannya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menanggapi penahanan Nikita Mirzani, praktisi hukum Deoli Payumara juga menilai jika Nikita pun akan sulit untuk memperoleh penangguhan penahanan jika hal tersebut diajukan kepada pihak kepolisian. Sebelumnya, Laura Mezani, putri sulung Nikita pun sudah mengajukan surat penangguhan penahanan dengan jaminan adalah dirinya. Tak hanya itu, Deoli pun menjelaskan bahwa kasus pemerasan tergolong tindak pidana berat yang hampir semua kasusnya selalu berujung pada penahanan. Meskipun penangguhan penahanan dapat dilakukan, tapi peluang untuk dikabulkan pun sangatlah kecil. Dalam laporan polisinya, Reza Gladys menjerat Nikita dengan 3 pasal berlapis, yaitu pemerasan disertai dengan ancaman, pencemaran nama baik, dan juga tindak pidana pencucian uang. Menurut Deoli, dalam hukum pidana, pemerasan pun dianggap tindak pidana berat, sehingga polisi pun memiliki kewenangan kuat untuk menahan tersangka. Hal ini pun bertujuan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan juga mengulangi perbuatannya. Pasalnya, pemerasan pun dapat merugikan korban secara finansial dan juga mental. Dan pihak kepolisian pun cenderung lebih berhati-hati sebelum mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Jadi semua kasus seperti perjudian, pemerasan, kemudian penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian itu memang ditahan, pasti ya. Tapi kemudian kalau mengajukan permohonan penangguhan penahanan bisa juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi kemungkinannya kecil untuk ditangguhkan. Mengingat kasus-kasus yang seperti ini tadi ya, karena ini adalah konsensus yang sebenarnya berlaku di kalangan internal aparat penegak hukum. Jadi kalau ada orang judi pasti ditahan, sama kayak narkoba pasti ditahan. Nah kalau kemudian kita mengajukan penangguhan penahanan, ya boleh-boleh saja pengacaranya atau keluarganya mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tapi kemudian kemungkinan untuk dilepaskan atau ditangguhkan itu kecil sekali gitu. Benar-benar keadaan khusus yang kemudian polisi berani atau penyidik berani kemudian menangguhkan. Setiap kasus yang sifatnya adalah pidana pemerasan, terutama ya penganiayaan berat, pembunuhan, pemerasan, pencurian, perjudian itu pasti ditahan begitu. Nah, tapi kalau kasus masih pencemaran nama baik atau TPPU masih belum tentu ditahan. Tapi ketika ada kasus pasalnya adalah pemerasan dan memenuhi unsur sebagai tersangka, itu pasti ditahan. Jadi judi, pemerasan, penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian, itu pasti ditahan. KUHP pada umumnya ya. Jadi seperti itu. Jadi memang Nikita Mirzani ketika dia kasusnya adalah pemerasan dan dia sudah terpenuhi unsur sebagai tersangka yang didasarkan oleh hasil penyidikan, dia pasti ditahan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.